Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari weekend ya untuk yang menjalankannya. Karena ada loh beberapa orang yang gak bisa menjalani hari weekend. Misalnya harus kerja atau kegiatan di rumah sama aja kayak hari-hari biasanya, atau bahkan nambah pekerjaannya karena semua anggota keluarga pada ngumpul di rumah. Tapi gak apa-apa ya mams, kita sama kok, tetap semangat. Nah, ini adalah kegiatan aku pagi-pagi sebelum masak. Di sini aku mau masak nasi dulu. Takutnya kelupaan gak masak nasi, nanti malah pusing sendiri deh. Nah, sebelum masak nasi, di sini aku mau ngelap-ngelap dulu magicomnya, mams. Baru-baru ini magicom aku tuh jadi dikerubungin sama semut, bahkan sampai masuk ke dalam nasinya. Di kontrakan aku tuh banyak banget semutnya mams. Ada nasi kering sedikit aja di meja, langsung dikerubungin. Nah, kalau magicomnya udah bersih, baru deh aku masukin berasnya. Oh ya mams, pernah gak sih ngalamin masakan udah beres nih, terus perut juga udah keroncongan, nasinya belum dimasak? Pernah aja atau pernah banget? Aku juga pernah kok mams kelupaan, tapi sekali-kalinya waktu itu. Jadi sekarang tuh kalau panci magicomnya udah habis nih nasinya, aku langsung rendam aja di wastafel, terus langsung aku cuci sama langsung masak nasi, walaupun itu malam-malam. Jadi kalau misalnya nanti ada yang lapar, itu nggak harus buru-buru masak nasi. Oke, sekarang aku lanjut lagi mau masak untuk sarapan sekaligus untuk makan hari ini. Ini aku mau masak yang simple-simple aja mams. Aku udah food prep bungkusan sop. Ini aku beli harganya 3 ribuan. Nah, biasanya kan kalau untuk tambahan sop itu aku suka pakai bakso atau enggak tetelan ayam, tapi karena lagi bosen jadi aku mau ganti aja tambahannya itu pakai telur puyuh. Nah, kalau di video sebelumnya aku udah sharing bagaimana cara aku memulai hidup minimalis. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang perubahan-perubahan atau kebiasaan apa aja yang terjadi pada hidup aku selama menjalani hidup minimalis. Memang belum berubah total ya, masih bertahap dan aku juga masih banyak banget belajar. Tapi nggak tahu kenapa ya, perubahan-perubahan kecil ini tuh efeknya besar banget mams buat hidup aku. Bisa dibilang ini tuh pencapaian yang bikin aku bangga sama diri sendiri, karena aku bisa menjadi diri sendiri. Oke, perubahan yang pertama adalah pola pikir atau mindset. Pernah ada nih yang nanya ke aku kan udah menjalani hidup minimalis, berarti rumahnya udah estetik banget dong ya. Alhamdulillah kontrakan aku masih polosan, belum ada dekor apa-apa, perabotan di rumah juga segitu-segitu aja mams. Nah, kalau kita ngeliat nih orang-orang awam yang beranggapan gaya hidup minimalis itu harus punya barang-barang estetik, itu keliru ya mams. Apalagi sekarang kan banyak banget nih yang bikin konten review haul barang, unboxing peralatan dapur serba pink, yang bikin kita tuh jadi kepengen. Jujur aja, aku juga suka kok ngeliat-ngeliat nontonin konten kayak gitu. Namanya juga perempuan ya mams. Pasti kalau ngeliat yang gemes-gemes tuh langsung deh tertarik. Tapi jangan bawa-bawa minimalis di dalamnya ya. Karena sebenarnya gaya hidup minimalis bukan ditentukan dari estetikanya, tapi dari mindset dan perilakunya. Dan aku juga nggak bermaksud ngomongin teman-teman yang beli barang-barang baru, yang lucu-lucu, yang estetik itu salah ya, nggak sama sekali. Karena setiap orang kebutuhannya itu beda-beda. Siapa tahu memang barang itu lagi dibutuhkan dan kebetulan aja lagi ada harga diskon. Menurut aku kita bisa aja kok beli apapun yang kita mau, asalkan secara mindful atau kita sadar apa yang sedang kita lakukan dan kerjakan.
Untuk bisa mindful, kita harus benar-benar mengenali diri sendiri mams. Mulai dari yakini, rasakan, dan butuhkan. Jadi kita nggak akan gampang terombang-ambing dengan pikiran negatif. Oh ya, balik lagi soal perubahan pola pikir. Sekarang tuh nggak tahu kenapa aku tuh jadi lebih kalem dan lebih menerima kesedihan atau cobaan-cobaan yang datang di kehidupan aku. Kayak misalnya tuh aku lagi memperjuangkan sesuatu, tapi kalaupun nggak berbuah manis, ya udah nggak apa-apa, namanya juga berproses. Oke, lanjut lagi. Kebiasaan baik yang berubah setelah aku menjalani hidup minimalis, yaitu aku jadi mensyukuri barang-barang yang sudah aku punya sekarang. Sekarang tuh aku udah gak pernah lagi ngebandingin apa yang udah aku punya dengan orang lain, karena aku sadar itu gak akan pernah ada ujungnya. Kalau nontonin channel-channel tentang spill produk atau unboxing barang-barang dapur yang lucu-lucu, jujur aja aku masih kok mams, tapi ya udah sekedar nonton aja. Toh kalau mau beli juga aku masih belum butuh dan juga mampu. Kebiasaan yang selanjutnya, aku selalu bertanya sama diri sendiri sebelum beli sesuatu. Jadi waktu itu ada emang-emang di mobil yang jual perabotan serba 5.000. Rasanya tuh kayak kepengen ngeborong semua peperintilan dapur. Soalnya murah gitu ya mams, cuman 5.000. Tapi setelah aku menjalani hidup minimalis, aku selalu tanya dulu sama diri sendiri walaupun harga barangnya tuh murah. Apakah aku benar-benar butuh barang itu? Terus barangnya mau disimpan di mana nih? Terus seberapa sering aku pakai barang itu? Kebiasaan baik selanjutnya yaitu aku jadi seneng beres-beres rumah. Apa hubungannya sih beres-beres rumah dengan hidup minimalis? Ada kok mams hubungannya, karena aktivitas beres-beres rumah itu meliputi membuang barang, menyimpan barang, meletakkan barang pada tempatnya, dan merawat barang yang sudah kita punya. Jadi pada saat aku beres-beres rumah, otomatis aku juga sekalian milih-milih barang yang udah gak kepake dan fokus sama barang-barang yang bener-bener dibutuhin aja. Oh iya, setelah aku menjalani hidup minimalis, aku juga jadi lebih disiplin dalam menyimpan dan meletakkan barang pada tempatnya mams. Jadi sekarang tuh untuk barang-barang yang kecil aku udah punya tempat penyimpanannya sendiri. Kayak kaos kaki atau cas-casan, pulpen kayak gitu aku simpannya di storage khusus biar kalau pas butuh tinggal ambil aja. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya setelah selesai masak dan beres cucian piring. Aku baru inget kalau aku tuh punya pisang kepok. Jadi aku mau bikin pisang goreng aja. Setelah kemarin aku bikin pisang keju, terus kayaknya bosen, jadi aku mau bikin pisang goreng aja mams. Tadi juga aku tambahin vanili sedikit di adonan tepungnya biar agak wangi gitu ya. Perubahan yang terjadi dalam hidup aku selanjutnya adalah aku jadi lebih menyadari dan menikmati apa yang aku lagi lakukan dan kerjakan, atau sering disebut dengan mindful. Kayak contohnya tuh pas aku lagi mandiin atau nyuapin Arsi, beres-beres rumah, cuci piring atau ngepel. Itu semua kayak enak aja gitu mams dijalaninya, kalau kita bener-bener menikmati pekerjaan itu sepenuhnya. Tahu-tahu udah selesai aja deh pekerjaan rumahnya. Dan aku juga jadi lebih sadar dalam menggunakan waktu itu harus lebih efektif dan efisien dengan membuat list rutinitas sehari-hari mams. Apalagi pekerjaan rumah tangga itu kan gak ada habisnya ya. Nah, kalau kita sudah bikin jadwal atau list harian, maka kita jadi bisa lebih produktif dan semua pekerjaan rumah juga jadi bisa kepegang.
Perubahan yang selanjutnya adalah aku jadi lebih sadar dalam menggunakan screen time. Setelah menjalani hidup minimalis, aku jadi punya batasan dalam scroll-scroll sosial media. Kalau dulu sebelum punya batasan, begitu buka HP langsung refleksnya tuh buka Instagram atau buka TikTok. Dan lama-lama aku jadi capek sendiri dengan dunia digital. Sosial media sekarang tuh emang udah jadi hiburan ya mams. Malah sekarang tuh TV udah jarang banget disetel, karena hiburan bisa kita dapatkan dari sosial media. Tapi terkadang informasi berlebihan yang kita serap dari sosial media bisa bikin gak bahagia loh. Keseringan scroll-scroll sosmed bisa bikin kita jadi mematok kebahagiaan, bahkan mulai membandingkan hidup kita. Dan menjalani gaya hidup minimalis juga membuat aku jadi lebih bahagia dari sebelumnya, karena aku jadi lebih fokus terhadap hal-hal penting dalam hidup. Terus aku juga jadi lebih gampang ikhlas menerima dan melepaskan sesuatu. Selain itu, aku juga bisa menjadi diri sendiri. Aku bisa lebih bebas melakukan apapun yang aku mau tanpa harus memikirkan pendapat orang lain.